Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan warga binaan Lapas Kelas 2A Sragen yang berkelakuan baik mendapat remisi Natal. Biawak yang kerap meresahkan warga Palem Gadung Sragen berhasil ditangkap pemadam kebakaran. Pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes menjadi primadona saat libur Natal dan Tahun Baru. Petugas pemadam kebakaran Sragen menangkap biawak yang bersembunyi di gudang rumah warga Palem Gadung, Kecamatan Karangmalang. Keberadaan hewan liar tersebut meresahkan penghuni rumah karena memakan anak ayam milik tetangga. Dengan memakai sarung tangan, sejumlah petugas pemadam kebakaran Sragen menyisir gudang rumah warga Palem Gadung, Kecamatan Karangmalang. Mereka mencari biawak yang bersembunyi di tumpukan kayu. Begitu ditemukan, petugas langsung menangkap kemudian mengikat biawak. Keberadaan hewan liar tersebut meresahkan penghuni rumah karena memakan anak ayam milik tetangga. Bahkan beberapa anak biawak juga terlihat berkeliaran di area sekitarnya. Pertamanya lihatnya ada anaknya sih Pak, terus katanya tetangga masuk ke dalam gudang itu gitu, terus lapor pemadam. Sempat makan hewan ternak, Pak? Ya sempat tetangga itu Berapa, ayam. Mbak? Ya kira-kira 5-6-an lah anak ayam. Tapi yang diketahui Mbak tadi biawaknya ada berapa, Mbak? Anakannya kayaknya 2 atau 3 tadi ya, berkeliaran gitu di sekitar kamar mandi, di depan rumah, di atap-atap gitu. Petugas hanya mendapatkan 1 biawak, sedangkan indukan biawak tidak ditemukan di sekitar lokasi. Biawak yang telah ditangkap akan dilepas ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Ada biawak di gudang belakang, dan dia juga bilang ada anak-anakan biawak tersebut. Setelah kita mengevakuasi di gudang, ternyata cuma ada 1, yang lainnya belum bisa terdeteksi. Mungkin dia masih berkeliaran di luar. Mengantisipasi biawak masuk rumah, petugas menyarankan warga selalu menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga harus menutup lubang serta membersihkan genangan air agar rumah bebas biawak. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi selanjutnya, puluhan warga desa Surodadi, Kabupaten Demak mengikuti apel siaga bencana. Mereka menerima pelatihan dari Satuan Polisi Perairan Udara Polres Demak dalam mengantisipasi sekaligus menangani korban bencana. Apel siaga Satuan Polisi Perairan Udara Satpolairut Polres Demak diikuti puluhan warga desa Surodadi untuk mengantisipasi bencana memasuki musim hujan. Warga juga dilatih menangani korban bencana sekaligus mencegah pencemaran limbah pabrik masuk desa di pesisir utara Pulau Jawa. Desa Surodadi dicanangkan sebagai desa wisata sehingga kebersihannya perlu dijaga. Jangan sampai malah kita bikin desa wisata tapi limbah dimasukkan di desa Surodadi. Jadi kalau ada limbah kayu, limbah yang masuk di desa Surodadi, apalagi masyarakat Surabaya, laporkan kepada Pak Lurah. Warga diminta selalu waspada saat memasuki angin barat dan musim hujan karena banjir ataupun kenaikan air laut menjadi ancaman wilayah pesisir. Apel siaga ini selalu kita laksanakan setiap tahun sekali dalam rangka menghadapi bencana. Karena apa? Untuk wilayah Republik Indonesia ini, terutama di wilayah Demak, itu kalau sudah mulai akhir Desember sampai Januari, Februari, dan bahkan sampai bulan Maret, itu kan kalau orang Demak mengatakan terutama nelayan musim baratan. Dan itu banyak terjadi bencana alam dalam hal ini yang di wilayah pantai khususnya itu ketinggian air. Jadi banjir, mungkin katakanlah banjir karena wilayah Demak ini wilayah pantai rata-rata. Satpolairut Polres Demak mulai meningkatkan patroli air di 4 kecamatan wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, serta Kecamatan Wedung, termasuk belasan tempat wisata pantai. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak.
Dua penjamret yang menyebabkan korbannya terluka di Kota Semarang akhirnya tertangkap polisi. Polisi menembak kaki salah satu pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Rizky Indar alias Dito kesakitan saat dibawa tim Resmo Polrestabes Semarang. Ia kerap meringis karena luka tembak di kakinya. Dito ditangkap polisi karena menjamret seorang perempuan hingga korbannya jatuh dari sepeda motor dan terseret sejauh 15 meter. Saat itu korban yang melintas di kawasan Banjir Kanal Barat dipepet oleh 3 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. Dito sang eksekutor merampas tas korban hingga akhirnya korban jatuh dan terluka di bagian tangan. Jam 3:15 kira-kira pulang dari daerah Tamrin habis makan kan. Aku sama temanku itu lewat daerah Banjir Kanal, terus tiba-tiba ada yang mepet aja. Nah waktu itu aku pakai tas selempang warna hitam yang tak selempangin dari sini ke sini. Jadi tasnya tuh ada di sini, talinya ada di sini kan. Nah ditarik sama mereka. Mereka itu ada 3 orang 2 motor. Yang 2 itu yang narik saya sampai saya keseret sekitar 15 sampai 20 meteran lah. Makanya banyak tuh luka-luka, yes. Usai kejadian, korban membuat laporan penjamretan melalui aplikasi Libas. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian bergerak cepat. Dalam waktu 7 jam, kedua penjamret berhasil ditangkap di sebuah rumah kos di Kota Semarang. Dari data polisi, Dito merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Pelaku berhasil kami tangkap, yaitu sebanyak 2 orang, yang dimana 1 orang kita tangkap pada pukul 18.30, yang ini merupakan residivis, yaitu atas nama Dito. DT ya ini yang bersangkutan juga ini merupakan residivis 363. Polisi juga mengamankan barang bukti ponsel milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Jeruji besi ternyata tidak membuat Dito kapok. Atas perbuatannya, Dito dan rekannya akan dihukum maksimal 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, simulasi pemilu 2024 digelar di sejumlah wilayah guna mempermudah pemilik suara menggunakan hak pilihnya. Salah satunya di Solo. Dalam simulasi dijelaskan tata cara pencoblosan. Simulasi pemungutan suara di Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo melibatkan berbagai pihak, mulai dari warga, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, saksi, petugas panitia pemungutan suara atau PPS, dan petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Simulasi digelar sejak warga berdatangan ke tempat pemungutan suara atau TPS 3 hingga selesai pencoblosan. Dalam simulasi, warga juga mendapatkan penjelasan dari petugas tentang tata cara pencoblosan. Bu, sebelumnya masih bingung atau ini nggak Bu? Misalnya kan ada surat suaranya banyak besok. Iya, enggak. Udah jelas di ininya Bu ya, dari jenis warnanya itu ya. Menjadi saksi juga teman-teman PPS. Ini simulasi ini juga ini Mas apa ya? Kita juga pengen melihat selain dasar surat KPU RI, kita juga ingin melihat sejauh mana bimbingan kita terhadap PPK, PPS yang kemarin ditransformasi terutama di PPS Baluarti, ada calon PPS yang ada TPS 3 ini bagaimana mereka melaksanakan pungut hitung nanti sampai mulai dari awal pengecekan baripat sampai nanti proses terakhir sirekap nanti seperti apa itu. Simulasi serupa digelar di Kota Tegal. Petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menggelar simulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS 30, Kelurahan Panggung, yang diikuti 284 pemilih. Momen ini untuk mengetahui durasi yang dibutuhkan dalam pemungutan sekaligus penghitungan suara pemilu 2024. Untuk mengetahui setiap pemilih membutuhkan waktu berapa menit sih, kemudian nanti dari sekitar 284 pemilih yang ada di TPS 30, nanti pemungutan suara membutuhkan waktu berapa menit, perhitungan suara membutuhkan waktu berapa menit, dan selanjutnya akan kita ketahui, akan kita evaluasi
jika waktunya molor nanti akan kita evaluasi pada tahap-tahap mana, pada titik-titik mana yang perlu diefektif dan efisienkan supaya nanti pelaksanaan pemungutan suara itu sesuai dengan waktunya. Waktunya kapan? Kalau nanti realnya waktunya adalah pemungutan sampai perhitungan sampai jam 12 malam. Sementara itu di Brebes, petugas KPU Kabupaten Brebes menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di halaman kompleks Islamic Center yang diikuti 250 pemilik hak suara. Layaknya pelaksanaan pemilu sebenarnya, KPU Brebes menempatkan saksi dan petugas KPPS mulai dari pendaftaran, pengambilan kertas suara, bilik suara, hingga petugas yang ditempatkan memberikan tinta kepada pemilih yang sudah mencoblos. Dari awal, dari simulasi, dari kami memetakan beberapa kerawanan-kerawanan. Salah satunya tadi untuk denah bilik suara itu di belakang terbuka. Jadi kami usulkan agar ditutup. Kalau terbuka kan bisa diintip memilih siapa. Terus alhamdulillah petugas sudah menambah denah jadi lebih tinggi. Simulasi pemungutan suara pemilu yang digelar KPU Kota Tegal dan KPU Kabupaten Brebes berlangsung tertib dan lancar. Sugihartono dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Tegal, Brebes, dan Solo.